وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini mari kita lanjutkan kembali kajian-kajian kita, pembahasan-pembahasan yang selama ini kita pelajari. Nah, sekarang kita masih membahas tentang kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah, yaitu manhaj golongan yang selamat, yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya tentang ista'in billahi wahdah. Ista'in artinya hendaklah kalian meminta pertolongan billah kepada Allah wahdahu saja. Jadi jikalau kita ini mengalami kesulitan, kesusahan, kegundahan atau apa-apa yang membuat kita merasa susah, merasa sedih, merasa tidak menyenangkan, lalu kita hendak meminta pertolongan agar kesusahan, kesulitan kita hilang, maka hendaklah meminta pertolongan itu hanya kepada Allah saja. Tidak boleh atau haram hukumnya kita meminta pertolongan kepada makhluk, apakah itu para malaikat, para nabi, orang-orang soleh atau para wali, diharamkan. Apalagi mereka itu sudah meninggal atau wafat. Nah, adapun di sini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, dia menyampaikan satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bersabda dalam hadis panjang, cuma diambil penggalannya saja, potongannya saja yang berkaitan dengan bab, yaitu idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, hadis dalam riwayat Imam At-Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata ini adalah hadis hasan sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau Rasulullah SAW bersabda, apabila sa'alta engkau meminta, maka fas'al, maka mintalah Allah kepada Allah. Wa idza sta'anta, apabila engkau hendak minta pertolongan atau minta bantuan, fasta'in, maka mintalah pertolongan atau bantuan itu billah, kepada Allah. Ya, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah dahulu kepada sahabat. Tapi yang dimaksud itu adalah untuk kita umatnya seluruhnya. Jadi biasakanlah diri kita, sebagai manusia kita tidak akan pernah luput dari kesusahan, tidak akan pernah luput dari kesulitan atau perkara-perkara yang tidak menyenangkan diri kita. Apakah dari kesehatan kita, atau dari ekonomi kita, atau dari kehidupan kita di masyarakat, atau apapun itu. Pasti kita akan mendapatkan kesulitan-kesulitan di mana kita membutuhkan bantuan atau pertolongan. Maka pada saat kita mengalami hal tersebut, pada saat sesuatu hal itu dapat menimpa kita, maka pada saat kita hendak minta bantuan, pertolongan,
maka mintalah kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, sebagai bentuk konsekuensi kita patuh taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita patuh melaksanakan perintah Rasul pun dalam rangka patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah ketika Rasulullah menyampaikan ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian selanjutnya Syekh rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, kemudian membawakan sebuah penafsiran, sebuah penjelasan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Dia mengatakan dalam poin pertama, yaqulu al-Imam An-Nawawi wa Haythami, berkata Imam An-Nawawi dan Imam Haythami rahimahumullah fi tafsir, mengenai tafsir, mengenai penjelasan hadal hadis ini. Jadi beliau menjelaskan, beliau menerangkan tentang makna hadis tersebut, ma khulasatuhu, secara ringkas. Ya, kita ambil ringkasannya saja. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Haythami yang menafsirkan hadis Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Keduanya mengatakan, idza talabtal i'anah ala amrin min umuri dunya wal akhirah, apabila engkau meminta pertolongan, apabila talabta, engkau meminta, engkau memohon al-i'anah, pertolongan, ala amrin, atas satu perkara, min umuri dunia, dari perkara-perkara dunia, wal akhirah, dan akhirat, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah. Wala siyama, la siyama, terlebih-lebih, apalagi fil umur, dari perkara-perkara, apalagi dalam perkara-perkara allati la yaqdiru 'alaiha, terlebih-lebih adalah perkara-perkara yang tidak ada yang mampu atasnya, atas menghilangkan, atas mengabulkan pertolongan tersebut, ghairullah, selain daripada Allah. Apalagi selain Allah tidak mampu untuk memberikan pertolongan, tidak dapat menghilangkan kesusahan, atau tidak dapat mendatangkan faidah. Apalagi selain Allah tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Apalagi itu, maka adalah kita minta tolong kepada Allah. Apa misalnya? Seperti syifa'il marad, seperti menyembuhkan penyakit. Ya. Karena kita ini kalau sakit hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, apabila aku sakit, maka Dialah Allah yang menyembuhkanku. Jadi ada yang menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Ya. Kemudian wa talabi rizki, atau juga meminta rizki, wal hidayah, dan hidayah atau petunjuk. Itu pun dalam masalah urusan rizki, dalam urusan hidayah, ini adalah kekhususan bagi Allah, karena selain Allah tidak akan mampu memberikan ini. Selain Allah tidak ada yang dapat memberikan bantuan berupa menyembuhkan penyakit, mendatangkan rizki, atau memberikan hidayah. Fahiyah, maka dia perkara-perkara ini mimma, termasuk dari apa-apa ikhtasallah, merupakan hak khusus, hak istimewa, spesial bagi Allah, biha, dengannya, wahdahu saja. Karena ini merupakan kekhususan bagi Allah dalam masalah menyembuhkan penyakit, dalam masalah memberikan rizki, memberikan hidayah. Ini adalah merupakan mutlak kekhususan bagi Allah. Selain Allah tidak akan mampu. Nah, apalagi ini. Jadi kalau kita minta rezeki, minta disembuhkan penyakit, atau yang semisalnya, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan kemudian kita salah langkah, jangan kita salah arah, malah kita mendatangi kuburan para wali. Kita mendatangi kuburan yang dianggap soleh oleh sebahagian kaum muslimin, karena bentuk pengkultusan kita kepada mereka. Atau kita mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat, atau tempat-tempat angker, agar kita datang ke situ meminta pertolongan, bantuan atas sesuatu yang menimpa diri kita. Itu adalah mengandung kemusyrikan. Perbuatan tersebut sudah jatuh ke dalam kemusyrikan. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala. Jadi Imam An-Nawawi dan Imam Al-Haythami ketika menjelaskan ini membawakan yaitu Al-Quran surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu
wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Wa in, dan jika yamsas menimpa, menyentuh, mengenai dirimu Allah, jika Allah menimpakan, jika Allah menyentuhkan ya kepadamu bidurin, suatu kemuduratan, suatu bahaya, sakit misalnya, kefakiran atau kemiskinan misalnya, atau difitnah orang misalnya, dan seterusnya, maka fala kashifa, tidak ada yang dapat menghilangkannya, tidak ada yang dapat mengangkatnya, tidak ada yang dapat melenyapkan semuanya itu illa huwa, kecuali Dia, yaitu Allah. Jelas dalam ayat ini. Jadi ketika Allah menimpakan kepada kita berbagai macam kemudaratan, berbagai macam bahaya, berbagai macam kesulitan, tidak ada yang dapat menghilangkan kesulitan tersebut kecuali Dia. Tetapi jikalau Allah menimpakan kepadamu, Allah hendak memberikan kepadamu kebaikan, maka Allah itu memang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Imam Al-Haythami ketika menerangkan makna dari idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, ini jadi perhatianlah kita sebagai umat Islam, sebagai kaum muslimin. Hendaklah kita betul-betul memahami makna dari hadis ini. Apalagi sebelumnya sudah dijelaskan ya di dalam, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, ada satu kalimat yang sudah kita bahas, yaitu tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di situ ada kalimat hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi di sini ada pembatasan dalam hal ibadah, dalam hal minta tolong itu hanya kepada Allah. Ya, karena maf'ulnya, objeknya lebih didahulukan daripada predikat dan subjeknya. Dari kata kerja, fi'il, dan dari fa'ilnya. Ini menunjukkan bahwa ini pengkhususan dalam masalah ibadah dan dalam masalah meminta pertolongan itu hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain-lainnya, sebagaimana sudah dibahas. Ya, maka hendaklah kita sebagai umat Islam patuh tunduk kepada perintah Allah dalam Al-Quran tadi surah Al-Fatihah, atau tunduk patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Jadi sebagai manusia ketika kita mendapatkan hal-hal yang menyusahkan, menyulitkan, yang membuat kita galau, yang membuat kita katakanlah menderita, lalu kita memohon, kita meminta, kita mengharapkan adanya bantuan pertolongan, datanglah kepada Allah. Ya, mintalah kepada Allah. Ya, kita datangi Allah di waktu-waktu yang tepat, di waktu-waktu yang di situ dibukakan yaitu pintu, yaitu pengkabulan doa, atau pada waktu-waktu, atau pada saat-saat, atau hal-hal yang bisa mendatangkan dikabulkannya doa kita. Ya, jangan sungkan, ya jangan ragu untuk mendatangi Allah. Kenapa orang-orang musyrik tidak ragu mendatangi kuburan para wali? Kenapa mereka giat mendatangi tempat-tempat yang dilarang untuk didatangi? Sedangkan kita umat Islam, kaum muslimin, apalagi kita hendak mengangkat diri kita ya menjadi seorang mukmin, hendak menjadi seorang, kenapa kita enggan, sungkan, ya malu-malu untuk mendatangi Allah Jalla wa'ala? Biasakanlah untuk mendatangi, apalagi dikatakan tadi dalam perkara-perkara dunia dan akhirat. Jadi ya termasuk dalam perkara-perkara dunia, kita minta supaya diberikan pekerjaan karena kita masih nganggur barangkali, atau kita minta dimudahkan jodoh kita barangkali, atau minta supaya kita ini diterima oleh calon mertua kita misalnya, atau apalagi yang lain. Mintalah kepada Allah. Ya, karena bukan hanya masalah-masalah akhirat, kita minta supaya lapangkan kubur kita, atau kita dimasukkan ke dalam surga, minta dijauhkan dari neraka, kita ingin mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dalam surga, dan dijauhkan dari azab, siksaan, kesengsaraan neraka. Bukan hanya itu, bukan hanya perkara-perkara akhirat, perkara dunia pun begitu. Biasakan untuk datang kepada Allah dan meminta, mengemis dengan penuh pengharapan, dengan penuh permintaan kepada Allah. Ya, ini adalah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan bukan hanya surat Al-An'am, banyak ayat-ayat yang lain yang menjadi dasar bagi kita bahwa yang dapat menghilangkan kesusahan itu hanya Allah Jalla wa'ala semata. Tidak ada yang lain yang dapat mengabulkannya kecuali Dia. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain. Dalam Al-Quran surat Yunus, Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa in, dan jikalau yamsas menimpakan kepadamu Allah, jika Allah menimpakan kepadamu bidurin, kemudaratan, kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, fala kashifa lahu, tidak ada yang dapat menghilangkannya, tidak ada yang dapat melenyapkannya, tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali Dia sendiri. Dan jikalau Allah menginginkan kebaikan kepadamu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Allah menimpakan semuanya itu kepada orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi hampir mirip dengan surat 6 tadi, surat Al-An'am. Ya, jadi masih banyak lagi ayat yang lain. Jadi ketika kita ini ditimpa oleh suatu mudarat, bahaya, suatu hal yang menyulitkan, menyusahkan kita, yang membuat kita bersedih, yang membuat kita galau, yang membuat kita ini tidak nyaman dalam kehidupan dunia, dan kita satu butuh bantuan, butuh pertolongan, maka langkah itu datang kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah melenyapkan kesusahan kita. Jangan ragu, karena ini adalah jalan yang benar. Ya, jangan kita ikuti jalan orang-orang yang mereka itu tidak berilmu. Karena banyak di antara kaum muslimin karena keawamannya, ketika mereka ditimpa oleh musibah, misalnya mereka belum kunjung juga tiba jodoh misalnya, atau mereka ingin menghilangkan kefakiran, kemiskinan mereka misalnya, ya, atau apalagi jadi timpa sakit misalnya, mereka datang ke tempat-tempat malah yang dilarang oleh Allah karena mereka mendatangi yaitu selain Allah, apakah itu kuburan-kuburan para wali atau orang-orang soleh, atau itu pohon-pohon yang dikeramatkan, atau telaga-telaga yang memang dianggap keramat oleh mereka, dan seterusnya. Ini adalah hal yang dilarang karena mengandung kemusyrikan. Begitu juga Syekh Salim bin Aid al-Hilali dalam bukunya yaitu Bahzah an-Nazirin mengomentari hadis yaitu idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Di dalam kitab Bahzah an-Nazirin itu jilid pertama, jilid ke-1, beliau mengatakan tahrimu su'ali ghairillahi ta'ala, diharamkan soal meminta kepada selain Allah Ta'ala, mimma dari apa-apa layak diru alaihi, dari apa-apa yang tidak ada seseorang pun yang mampu untuk mengabulkannya, illa huwa, kecuali Dia. Apa misalnya? Karizki, seperti masalah rizki, wa syifa, masalah menyembuhkan penyakit, wal magfirah, masalah pengampunan dosa, wa nasri, dan juga masalah pertolongan, kemenangan, wa ghairiha, dan selainnya. Jadi pada saat kita butuh rizki, atau kita mengharapkan datangnya rizki, atau kita minta supaya disembuhkan penyakit, supaya diampuni dosa-dosa kita, supaya kita mendapatkan kemenangan, atau bantuan pertolongan, maka haram hukumnya bagi kita minta kepada selain Allah. Ama adapun majarat alaihi adatun nas, adapun apa-apa yang berlangsung kebiasaan manusia, ya di antara manusia itu sudah terbiasa seperti itu, ya ayyata awanu, untuk saling tolong menolong, fihi, padanya, mimma yaqdiruna, dari apa-apa yang mereka mampu ahli atasnya, fala mani'a min su'ali, maka tidak ada larangan dari meminta pertolongan kepada mereka. Seperti misalnya al-isti'arah wal istiqrad wal istirsad wa ghairi dzalik, seperti misalnya minta pinjaman, atau kita menyewa, meminta sewa barang misalnya, atau meminta petunjuk misalnya, ketika kita ini misalnya nggak punya rumah, lalu kita katakanlah nyari kontrakan, kita sewa rumah. Atau kita nggak punya kendaraan mau pulang kampung, kita sewa mobil, boleh kita minta tolong sama mereka, sama orang atau sama manusia, sama makhluk selain Allah, boleh. Karena ini adalah merupakan adat kebiasaan.
Begitu juga kita ketika hendak menjalankan komputer dan kita tidak bisa menjalankannya karena kita masih awam atau baru belajar, kita kemudian minta tolong sahabat kita untuk membantu kita menjalankan atau mengoperasikan komputer. Ya, atau kita minta petunjuk apalagi yang lain dan seterusnya. Jadi kalau ini adalah merupakan adat, kebiasaan, tradisi atau kebiasaan manusia dan mereka mampu untuk memberikan pertolongan bantuan kepada kita, itu tidak dilarang, tidak mengapa. Nah, ini adalah merupakan bentuk kita saling tolong menolong. Ya, seperti kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolonglah menolong kalian dalam perbuatan bir, dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Boleh kita minta tolong. Sebagaimana orang minta tolong sama kita dan kita mampu untuk menolong mereka, lakukan. Maka tidak mengapa kalau minta tolong dalam hal seperti ini. Ya. Atau kita juga minta tolong karena mau ada acara, kita minta tolong orang untuk bantu masak misalnya, atau kita minta mereka memasak ini memasak itu untuk menambah lauk misalnya dan seterusnya. Silakan. Ya, mereka mampu melakukannya dan ini merupakan kebiasaan manusia. Tapi kalau hal itu berkenaan dengan hanya Allah yang mampu, seperti memberikan rizki, memberikan hidayah, memberikan ampunan, menyembuhkan penyakit dan seterusnya, maka tidak boleh bagi kita untuk meminta kepada makhluk, baik itu yang masih hidup atau yang sudah mati. Ya, karena ini dilarang, karena ini hak istimewa bagi Allah. Maka pahamilah. Ya, maka sebab itu, wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, belajarlah agama kita dengan benar, dengan baik. Belajarlah akidah dengan pemahaman dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama salafus soleh terdahulu, supaya kita aman, supaya kita selamat dari kesesatan dan penyesatan. Itu yang mudah-mudahan dipahami. Inilah bahagian pertama dari penjelasan ista'in billahi wahdah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya yang kedua insyaallah. Ya, mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan barusan sedikitlah memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan kesusahan, kesulitan atau sesuatu yang memberikan bahaya kepada kita, yaitu kita datang kepada Allah meminta bantuan, meminta pertolongan kepadanya dan bukan kepada selain Allah. Karena ada pengharaman, ada larangan dalam hal tersebut karena mengandung bentuk kemusyrikan. Sekali lagi mudah-mudahan berfaedah untuk kita seluruhnya apa yang telah dijelaskan dan juga insya Allah akan dijelaskan penjelasan-penjelasan berikutnya. Ya, mudah-mudahan juga nanti akan memberikan faedah dan manfaat untuk kita semua demi keselamatan kita di dunia dan kelak nanti di hari kiamat. Dicukupkan sampai di sini dan ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم